Menjelang sekitar jam setengah 1 dini hari, itu tiba-tiba ada sesuatu seperti benda jatuh ya, seperti benda jatuh dari atas, kedubrak. Kemudian si Kosim ini lari sampai dia lupa menutup pintu daripada kamar mayat tersebut. Pintu dari kamar mandi itu jelas bergoyang, brak 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 gitu. Jadi seperti ada orang yang sedang naik gitu. Dan ketika saya lagi berjalan lagi mondar mandir, itu tiba-tiba si serogan mayat ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sobat melihat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Bayan. Semoga di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pada waktu itu tahun 1990. Memang pada waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan pabrik sandal dan sepatu. Kebetulan letaknya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Dan menjelang pagi saya berangkat sekitar jam setengah 9 dan pulang sekitar jam setengah 5. Berawal kala itu berangkatlah pagi-pagi sekali ya, karena memang saya harus menghubungi satu rekan saya. Jadi makanya sekitar jam 7-an saya berangkat dulu. Dan menjelang setengah 8 kami memang seperti biasa sarapan pagi di nasi jamblang. Waktu jam setengah 9 barulah kami ini masuk ke sebuah pabrik sendal dan sepatu. Di dalam aktivitas memang berjalan sebagaimana biasa, dan tiba-tiba ada satu pengeras di lingkungan pabrik. Hal tersebut memberitahukan kepada semua karyawan yang sempat hadir, yang konon katanya si Babas ini, kita pakai nama samaran ya, si Babas ini konon pagi menjelang subuh dibawa ke rumah sakit, dan otomatis sejenak rekan-rekan yang sedang bekerja ini otomatis terhenti ya, karena ada satu pengumuman yang menyatakan bahwa ada satu rekan dari kita semua sebagai karyawan ada yang sakit. Akhirnya setelah jam istirahat berbunyi, kami ini keluar sambil ngobrol-ngobrol dan bahkan mempunyai satu rencana bahwa nanti malam sekitar ba'da Isya teman-teman saya rencana
mau berangkat untuk menjenguk si pasien di rumah sakit yang letaknya di Kota Madia Cirebon. Waktu berjalan sangat cepat, dan pas menjelang Bada Isya, berkumpullah teman-teman saya. Memang supaya mempercepat waktu, kami ini berkumpul di depan pabrik ya. Dari situ kami semua membawa satu motor, dan ternyata jumlahnya ada 15 orang dengan memakai kendaraan dengan sepeda motor. Berangkatlah bersamaan. Dan ketika kami semua sampai di rumah sakit, langsung menuju kamar si Babas yang sedang dirawat, yang konon katanya menurut dokter bahwa si Babas ini sempat mengalami semacam kayak usus buntu ya, dan memang harus ada satu tindakan yang cepat yang katanya bisa akan membahayakan kalau tidak cepat-cepat di tindakan operasi ini. Jadi kami semua dengan bersama-sama menengok ya, dengan bergiliran. Awal 5 orang, kemudian keluar dan disusul dengan teman-teman yang lain. Dan menjelang pukul 9, teman-teman pada waktu itu ada yang sempat nyeletuk. Kita sebut saja namanya Dul Kalim. Ayo katanya, gimana kalau nanti sekitar jam 12 kita adakan satu permainan. Nah, otomatis waktu itu karena suasananya cukup ramai, dan pada waktu itu memang ya dibolehkan lah, artinya berapapun para pembesuk ini boleh, selama ya tidak mengganggu khususnya orang yang sakit. Kemudian ada salah satu teman yang namanya disebut si Edi. Gimana kalau nanti malam sekitar jam 12 kita bikin acara. Wah, yang lain nyeletuk, oke lah, acara apa gitu. Begini katanya, nanti malam sekitar jam 12 ada nggak di antara rekan-rekan semua yang berani uji nyali? Wah, akhirnya teman-teman ini bersemangat sekali. Oke, katanya dengan serentak. Oke. Nah, sebelum menjelang jam 12, teman-teman nih pada ngobrol kesana kemari, dan akhirnya menjelang sekitar jam setengah 12, disitulah baru acaranya akan segera dimulai. Si Edi ini kemudian, karena dia itu yang bikin acara, barang siapa katanya yang kuat uji nyali di kamar mayat, maka akan mendapatkan satu hadiah, terutama dari saya pribadi. Nah, akhirnya dari teman-teman semua setuju. Jadi si Edi ini langsung dia ngambil dompet, kemudian dia ngeluarin uang ya sebesar kurang lebih 200.000.
Dan si Edi ini bilang sama teman-teman yang lain, silakan, barangkali dari yang lain mau istilahnya berpartisipasi, ya silahkan, mangga, siapa aja, tolong dengan ikhlas dan sukarela. Akhirnya terkumpullah jumlahnya sekitar 900. Memang kalau dilihat daripada letak kamar yang ditempati oleh si Babas ini dengan kamar mayat, itu jaraknya tidak jauh ya, mungkin sekitar 20 meter. Bahkan kalau kita duduk di teras ya, itu bisa kelihatan. Nah, di situ ada tertera tulisan kamar mayat. Akhirnya di antara teman-teman ini masih tengok sana, masih tengok sini ya. Ini sekitar uangnya tuh 900.000. Kata si Edi, ayo silakan, barangkali nih dari rekan-rekan nih ada yang siap uji nyali masuk ke kamar mayat dari mulai jam 12 teng ya sampai jam 3, kata si Edi. Silakan nih, uang 900 katanya jadi milik kamu. Akhirnya tengok sana, ngobrol sini, dan pada waktu itu ada yang namanya si Kosim. Dia istilahnya ngacungin jari, si Kosim ini. Saya, katanya, Ed, yang siap. Oh, yang betul, kata si Edi. Kamu berani? Ya beranilah. Saya lihat uang 900-nya memang pada waktu itu cukup besar ya, 900.000. Mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang itu kayaknya ya lumayan juga gitu. Akhirnya si Kosim siap sedia, dan si Edi ini memang dari rumah sudah nyiapin yang namanya lilin dan juga jam tangan. Mungkin bagi yang tidak punya jam, itu si Edi ini akan disediakan gitu oleh si Edi. Dan kala itu langsung dipasang, maka masuklah si Kosim ini. Dan ketika si Kosim ini mau masuk ke kamar mayat, itu ada yang negur. Ya mungkin ini adalah penjaga dari kamar mayat tersebut. Dan otomatis hal tersebut jadi terjadi dialog dulu gitu. Dan memang karena Edi yang punya rencana, Edi mendekati seorang bapak-bapak ya, yang mungkin penjaga dari kamar mayat tersebut. Akhirnya dengan diplomasi yang cukup lumayan, mungkin sekitar 15 menit ya, akhirnya si penjaga mayat ini membolehkan, dengan catatan ya jangan sampai terjadi atau sesuatu yang istilahnya membahayakan, dengan catatan seperti itu. Akhirnya si Kosim ini masuklah ke kamar mayat, dan kebetulan kamar mayat ini pada waktu itu tidak terkunci ya. Mungkin karena memang pada waktu itu penjaga mayat sini belum pulang ya, jadi masih tetap tidak dikunci. Si Kosim masuk dengan penuh semangat, dengan wajah yang istilahnya cukup ceria. Mungkin
dia ini melihat uang daripada 900.000 ini ya. Jadi dia semangat sekali. Maka dinyalakanlah lilin yang sudah disiapkan oleh si Edi ini, dan juga jam tangannya sudah disiapin. Akhirnya masuk, mondar mandir gitu ya. Waktu berjalan 5 menit, kemudian 10 menit, sedangkan kami yang 14 orang ini masih terus mengawasi, artinya pintu kamar mayat tersebut, sambil ya otomatis dengan canda dan gurau, sambil ngopi-ngopi kita ngobrol. Menjelang sekitar jam 12:30 dini hari, itu tiba-tiba ada sesuatu seperti benda jatuh ya, seperti benda jatuh dari atas, kudubrak. Nah, ini otomatis menarik perhatian daripada teman-teman yang pada waktu itu sedang mengawasi dari luar kamar mayat. Dan ketika ada sesuatu benda yang sepertinya jatuh dari atas ini spontan, tiba-tiba si pintu ini dibukalah dari dalam. Wah! Kemudian si Kosim ini lari sampai dia lupa menutup pintu daripada kamar mayat tersebut. Dengan wajah yang pucat, kemudian tangannya dan kakinya ini kelihatan gemetar ya. Itu sampailah di tengah-tengah rekan-rekan yang pada waktu itu asik lagi ngobrol. Dan otomatis hal tersebut menjadi satu kehebohan ya, satu kehebohan. Dia kelihatan pucat sekali mukanya, dan ngomong aja sampai dia terbata-bata. Dan akhirnya si Edi inisiatif langsung ambil air ya. Minum dulu Kosim, minum. Akhirnya si Kosim diberikan satu semangat, artinya supaya rasa gentar ataupun rasa grogi ya, yang bikin semua anggota tubuhnya bergetar takut, akhirnya minum dengan air ya. Lama kemudian akhirnya si Kosim ini agak sedikit tenang. Tenang, udah. Kamu sekarang katanya sudah ada bersama teman-teman kita semua. Nah, Edi langsung nyeletuk gitu, karena dia posisinya yang jadi peran utama ya, yang mengawali dari yang membuat satu acara seperti itu. Si Edi ini coba mengorek keterangan dari si Kosim. Sim, gimana gitu? Ini setelah kamu di dalam sana, itu kenapa gitu secara tiba-tiba, itu kurang lebih setengah jam ya, itu tiba-tiba kamu lari dan kemudian membuka pintu. Jadi ceritanya begini katanya. Sewaktu saya ini berawal menyalakan satu lilin, itu saya ini berjalan ya, berkeliling, dan memang di situ katanya ada tempat pembawa mayat ya, mungkin itu namanya cikrak ya, itu ada 3 cikrak. Nah, pada waktu itu katanya si cikrak ini sempat goyang gitu. Ada salah satu cikrak itu sempat goyang. Nah, si Kosim ini
bercerita secara terbata-bata ya, masih ada istilahnya rasa takut yang sangat-sangat luar biasa yang dia alami pada waktu itu. Kemudian setelah Cikrak ini seperti goyang, si Qasim agak mundur ke sini, ke pintu keluar. Kemudian diam katanya. Nah, tiba-tiba setelah Cikrak ini bergoyang, itu si serogan tempat mayat itu keluar dan masuk lagi secara keras gitu. Blah! Dari situ mungkin ya. Nah, secara tiba-tiba seperti itu, si Qasim ini tidak pikir panjang, dia langsung buka pintu ya, buka pintu dan langsung keluar. Nah, itulah dari cerita dari Qasim ini. Memang pada dasarnya ya hanya gerak-gerak dan belum menampakkan sesuatu ataupun wujud dari makhluk astral tersebut. Nah, setelah cerita dari Qasim ini seperti itu, akhirnya si Edi ini melanjutkan acaranya. Nah, coba teman-teman, setelah si Qasim masih ada enggak gitu yang berani uji nyali seperti tadi. Nah, akhirnya rekan-rekan semua nih berbisik-bisik, gimana ya, berani nggak berani. Akhirnya karena pada waktu itu saya sendiri lagi butuh uang ya, akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba, untuk artinya mewakili rekan-rekan semua dengan sangat terpaksa karena memang saya butuh uang. Maka saya ngacungkan jari, ya sudah Ed, kalau memang tidak ada yang lain, ini waktunya masih berlaku nggak nih? Ini sudah setengah jam lebih ya, hampir mendekati jam 1-an. Oke, silakan, kata si Edi. Karena jadwal yang direncanakan ini sampai jam 3 ya, jam 3 dini hari. Jadi masih ada waktu mungkin 2 jam lagi. Jadi bagi siapa saja dari rekan-rekan kita semua, silakan, masih ada waktu nih, boleh. Akhirnya ya sudah, kata saya tuh, Ed, saya mencoba memberanikan diri ya, daripada nggak ada yang lain dan saya juga lagi butuh uang. Oke, saya siap. Akhirnya diambillah si jam tangan tadi yang ada di tangan kanan Qasim. Akhirnya saya buka, kemudian saya pakai ya, untuk artinya mengetahui sekitar jam berapa saya masuk dan keluar jam berapa dikala saya keluar. Kemudian saya dikasih lilin yang baru. Memang persediaan nih saya dikasih lilin tuh 2. Jadi barangkali yang satunya habis, maka ada 1 lilin cadangan. Singkat cerita, sekitar jam 1 kurang 15 menit masuklah saya ke dalam kamar mayat dan saya nyalakan istilahnya korek gejros ya, yang dari kayu. Saya nyalakan, kemudian saya taruh di bawah ya, saya taruh di bawah.
dan memang akhirnya teranglah ruangan itu. Dan saya lihat di ruangan itu ya, ada satu kamar, mungkin itu kamar mandi, dan cikrak yang jumlahnya pada waktu itu ada 3, dan di situ ada satu rak ya, gede, satu rak mungkin ukuran sekitar 3 kali 5 ya, itu untuk memasukkan mayat ya, itu untuk memasukkan mayat. Dan mulailah saya ini jalan-jalan ya, saya jalan-jalan ke sana kemari. Memang pada waktu menjelang 5-10 menit itu saya tidak merasakan sesuatu yang ganjil. Nah, menjelang memasuki waktu 15 menit, saya mencium satu aroma seperti bunga melati. Wah, pikir saya ini seperti aroma bunga melati ya. Dah, saya diemin. Saya masih terus berjalan, dan untuk menenangkan hati pada waktu itu saya coba berzikir dalam hati ya, berzikir supaya nih detak jantung saya ini supaya stabil gitu. Dan menjelang 10 menit kemudian, itu memang benar apa yang dikatakan oleh si Kosim tadi. Dekat pintu dari kamar mandi itu jelas bergoyang, brak 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 gitu. Jadi seperti ada orang yang sedang naik gitu. Saya kaget, saya mundur saya waktu itu, mundur sampai ke pintu keluar ya. Sampai kira-kira antara 2 menit ya, proses dari goncangan cikrak ini sekitar 2 menit, kemudian berhenti. Terus saya perhatiin, dan ternyata itu si cikrak tidak bergoyang lagi. Dan seperti biasa, walaupun di sini napas saya agak berdegup cukup kencang dada saya, tapi saya coba memberanikan diri terus. Artinya saya berjalan bolak-balik, mondar-mandir di sekitar situ. Dan menjelang pukul 1:30 ya, ini si lilin tiba-tiba mati. Tiba-tiba si lilin ini mati. Dan yang anehnya, justru ketika lilin ini mati, itu tidak ada hujan ataupun tidak ada angin. Tiba-tiba saja, lilin itu mati. Dan memang si korek ini pada waktu itu saya satuin dengan dengan lilin tersebut. Akhirnya dengan mencoba waktu itu saya berjalan mendekati lilin sambil tangan saya jongkok begini ya. Terus karena memang gelap sekali ya, tidak ada satupun cahaya yang masuk ke dalam. Ini akhirnya sampai ketemulah si korek api tersebut. Dan saya coba menyalakan lilin kembali, dan nyala lilin. Pikir saya tuh, ini langsung bulu kuduk saya langsung merinding. Kalau dipikir istilahnya ini
tidak ada angin, tapi si lilin bisa mati dengan sendirinya. Saya ini pada waktu itu ya mungkin aneh ya, dipikir secara logika udah nggak mungkin sampai lilin tersebut mati. Dan mendekati sekitar jam 2 ya, mendekati sekitar jam 2-an, tiba-tiba pintu kamar WC atau kamar mandi itu ada sesuatu yang berkelebat ya, tapi terlihat jelas. Hanya pada waktu itu saya cuma bisa melihat bayangan, satu bayangan berwarna putih ya, berwarna putih sampai setinggi mata kaki ya. Dia berkelebat, kemudian dia masuk ke tempat penyimpanan mayat. Dan saya kaget, mundur, dan langsung pikir saya supaya barangkali saya nggak kuat ini langsung bisa keluar, langsung saya deketin pintu untuk keluar, pikir saya tuh. Sudah setelah itu dia masuk, dah nggak ada masalah. Dan memang itu tempat penyimpanan mayat ini ya otomatis nih tidak pernah terkunci, bisa ditarik dan juga bisa dimasukin ke dalam ya, memang tidak ada kuncinya sama sekali. Pikir saya ya sudahlah, ini kejadiannya ini memang di luar dugaan. Kalau pada waktu tadi si Kosim hal yang seperti itu belum sempat melihat satu penampakan, tapi saya sudah melihat satu penampakan ya. Untungnya di sini karena posisinya tuh berkelebat dengan ya hitungan detik, jadi saya nggak begitu takut. Sempat memang kalau dilihat dari wajah ini tertutup dengan rambut yang panjang ya, dengan rambut yang panjang, saya nggak sempat ngelihat dari wajahnya gitu. Dan masuk ke dalam ruang penyimpanan daripada mayat tersebut. Sudah aja. Dan ketika saya lagi berjalan lagi mondar-mandir, itu tiba-tiba si serogan mayat ini ya, dia keluar ya, seperti ada yang menarik gitu, kemudian masuk lagi. Brah! Astagfirullahaladzim. Saya kaget, betul-betul kaget. Pada waktu itu ya memang saya sempat pengen lari gitu, sempat pengen lari. Cuma terfikir lagi, kalau saya lari ya, ini mungkin kebutuhan saya tidak akan terpenuhi gitu. Nah, terdorong dengan rasa saya ini butuh uang, jadi rasa takut ini betul-betul saya tekan terus supaya saya ini kuat. Waktu berjalan sekitar pukul 2 ya, sekitar pukul 2, dan seperti di awal-awal di pertengahan tadi itu tiba-tiba si lampu ini, si lampu lilin ini tiba-tiba mati lagi. Dan ketika lampu ini mati, saya otomatis harus mencari koreknya dulu gitu. Nah, dari ketika saya mencari koreknya ini seperti itu ada sesuatu yang geser. Sesuatu yang geser, tapi saya tidak melihat adanya cikrak ataupun benda-benda yang ada di dalam
ruangan tersebut, karena memang posisinya ini gelap, tidak ada sinar sedikit pun yang dari luar ini masuk ke dalam. Akhirnya saya mencari, ada sesuatu yang seperti digeser gitu, seperti kalau sendal ini orang berjalan tuh srek, cuma ini pelan. Ya Allah, ini sepertinya si korek ini, pikir saya, seperti berjalan gitu. Ini bahkan ketika saya ini menyentuh daripada kotak kecil, si korek ini sempat juga ya sampai bergeser, sampai saya kaget ya. Untuk apa namanya tuh, karena ini senggolan mungkin ya, senggolan dengan tangan saya ini, sehingga si korek ini yang tadi saya berdirikan itu mungkin jatuh ya. Nah, justru di situ bikin saya jadi tambah kaget. Akhirnya ketemulah korek tersebut. Dan setelah saya ketemu, saya ambil, barulah saya nyalain. Tres gitu. Tres 2 kali. Saya ambil lagi. Saya nyalain lagi sampai tidak nyala. Tanggung pikir saya ya. Saya ambil 3 sekaligus, daripada tadi sekali gitu dia nggak nyala. Dan saya ambil 3. Kemudian saya nyalain kembali si korek api ini. Akhirnya nyala ya. Kemudian saya coba deketin ke lilin ya. Dan akhirnya si lilin ini sempat menyala, dan bertepatan dengan nyalanya lilin tersebut itu ada sesuatu yang sangat dingin, sekali, yang istilahnya nempel di pundak sebelah kanan saya. Otomatis saya jadi kaget, dan kagetnya saya otomatis ya saya nengok gitu ke arah sebelah kanan. Dan ketika saya ini nengok ke belakang saya dari arah kanan, itu saya ini melihat satu sosok yang mungkin jauhnya sekitar 1 meter. Satu sosok yang memakai baju warna putih ya sampai ke mata kaki, dengan rambut yang aut-autan. Dan di situ saya sempat melihat wajah daripada satu sosok tersebut itu berlumuran darah, dan satu matanya sebelah kiri itu sempat merojol gitu. Di situ saya kaget, dan kaget saya waktu itu ya otomatis ini langsung masuk ke ke hati ya. Kemudian ada sesuatu yang menyekat ini di tenggorokan saya ya. Ini cekatan ini bertepatan dengan satu bau yang sangat luar biasa baunya gitu. Artinya seperti bau batang tikus ya. Ini sampai saya ini tercekat dan langsung ke hati ya. Kala itu saya memang ya nggak kuat di bau dari seperti batang tikus ini ya, sehingga pada waktu itu saya langsung pingsan. Nah, ketika saya mengalami satu pingsan ya, itu diperkirakan sekitar jam 2 lebih ya, karena
pada waktu saya ini menyalakan korek api, saya sempat melirik ke jam saya gitu. Itu sekitar jam 2 lebih. Dan ketika saya pada waktu itu pingsan, ya, itu cukup lama saya pingsan. Dan ketika saya ini siuman, itu waktunya sekitar jam 3 kurang 5 menit. Dan saya bangun, kemudian saya coba membersihkan istilahnya sisa-sisa debu waktu saya pingsan, ya. Sampai pada waktu itu ya tidak ada sesuatu yang bikin saya merinding. Itu saya bersihkan dan saya coba untuk menenangkan diri, dan akhirnya waktu menunjukkan tepat jam 3. Alhamdulillah saya tidak sempat lari, walaupun saya pada waktu itu sempat pingsan, tapi saya tidak lari ataupun keluar daripada kamar mayat. Otomatis ya ini yang 900.000 ini sudah menjadi milik saya. Itu pemikiran dalam hati ya. Dan ketika jam 3 saya keluar dari kamar mayat. Dari luar sana mungkin karena waktunya sama ya, sana jam 3 dari teman-teman saya, dan juga saya juga pas jam 3, jadi sama-sama melihat keluarnya saya pada waktu itu dari kamar mayat tersebut, dengan diiringi satu kemenangan dalam hati ya, kemenangan dalam hati. Walaupun ini kelihatan sekali ini kotor ya kaos yang saya pakai. Akhirnya wah hebat kata si Edi, itu disambut sama teman-teman yang lain. Kemudian ada yang memberikan satu gelas minuman ya, satu air putih. Akhirnya saya minum dulu. Nah setelah saya minum, kemudian karena yang bikin acara si Edi, tetap aja si Edi ini yang paling nomor 1 menanyakan ada apa sebetulnya dari dalam ini. Bahkan katanya memang sama seperti peserta yang awal. Pada waktu itu sampai terjadi satu suara yang gedebuk dari dalam gitu. Sama saya juga mengalami hal seperti itu, karena ya itu tadi tempat penyimpanan mayat ini secara tiba-tiba ditarik dan kemudian seperti didorong lagi masuk. Nah itulah suara tadi. Dan kemudian saya mencoba menceritakan semua yang ada di dalam. Bahkan saya sendiri sempat melihat satu sosok, saya ceritakan, merojol ini matanya. Dan pada waktu itu tidak sempat saya ceritakan bahwa saya di dalam itu sebetulnya sempat pingsan. Ini barangkali untuk teman-teman semua yang pada waktu itu mendengarkan cerita daripada saya, menggagalkan atau didis jadi nggak jadi ya. Makanya saya tidak sempat ataupun tidak bercerita tentang pingsannya saya. Nah sobat melihat malam, itulah cerita daripada satu bentuk pengalaman saya pada waktu saya masih muda dulu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada sobat melihat malam. Dan satu hal
Ini mungkin bisa membawakan satu satu wawasan ataupun sesuatu yang perlu kita garis bawahi. Jadi dikala kita ini mengalami pingsan pada waktu itu tidak ada gangguan apapun, ya, karena posisinya saya pingsan. Jadi antara makhluk astral dengan kita manusia itu ada sesuatu bentur energi, ya, artinya dia itu melemparkan satu energi ke otak atau ke pikiran kita, sehingga kita ini sampai bisa merasakan takut. Tapi dikala kita ini pingsan, nah saya pada waktu tidak merasakan apa-apa. Jadi itulah mungkin yang perlu digarisbawahi. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada sobat melihat malam, dan semoga sobat semua dilimpahkan rezekinya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.